Pemirsa, Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Riza Nasrul Farah, digerebek saat pesta sabu dengan dua rekannya. Barang bukti 0,84 gram narkoba jenis sabu beserta alat hisap bong diamankan. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Riza Nasrul Farah Sopandi, diringkus jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saat asik pesta narkoba jenis sabu di Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, 5 Maret 2025. Riza diamankan bersama dua rekannya. Polisi menyita barang bukti berupa 0,84 gram narkotika jenis sabu beserta alat hisap bong. Uangnya dari mana, patungan? Coba patungan, dan memang juga memang tidak terencana. Ini kemudahan saya. Kasus terungkap usai sebelumnya 3 pengedar sabu tertangkap polisi. Sidik Permana, Alivia Nurfizal, dan Eka Kaila Saputra di Kampung Tanjung Sari, Desa Bongas, Cililin, Kabupaten Bandung Barat pada 5 Maret 2025. Sedang mengkonsumsi ya, maka kita temukan adanya barang bukti berupa bom. Jadi satu keluarga termasuk ada yang sedang kita akan cari ya. Para tersangka dijerat pasal Undang-Undang RI nomor 114 atau nomor 112 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman pidana 5 tahun atau seumur hidup. Di Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu ruangan di lantai 3 Polda Banten yang tengah direnovasi hangus dilalap api. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, pasien yang masih dalam perawatan medis harus dievakuasi ke gereja akibat banjir. Api melalap ruang staf lantai 3 gedung Polda Banten yang tengah dalam tahap renovasi di Serang, Banten. Bahkan kepulan asap sempat terlihat dari lapangan apel Mapolda Banten. Sejumlah petugas mengamankan barang-barang agar tidak ikut hangus terbakar. Api bisa dipadamkan 1 jam setelah tim damkar menerjunkan 5 truk dari Kota Serang dan Kabupaten Serang serta 1 mobil pemadam kebakaran milik Polda Banten. Hingga kini polisi masih menginventaris, mendalami barang-barang yang terbakar serta mencari penyebab pasti asal api. Selain itu, tim laboratorium Polda Banten juga mendalami kebakaran ini apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Dari saksi melihat tadi kurang lebih 21.40 ya, api sudah berhasil dipadamkan 22.20. Tadi di lantai 3. Alhamdulillah bisa diatasi ya. Dukungan dari Samapta, pemadam kebakaran kita, Samapta sama Damkar Kota Serang. Pihak Polda Banten berharap tidak ada dokumen penting yang terbakar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, selain baju lebaran, Pasar Tanah Abang Jakarta juga ramai pengunjung yang mencari kuliner Ramadan. Salah satunya adalah buah kurma yang membuat pedagang di pasar tersebut juga mendapatkan rezeki di bulan Ramadan. Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat kembali dipadati pengunjung saat bulan Ramadan. Selain membeli pakaian baru untuk lebaran, pengunjung di pasar ini juga berburu kuliner khas bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah si hitam manis, buah kurma. Bulan Ramadan kali ini pedagang buah kurma di Pasar Tanah Abang turut mendapat berkah dengan kebanjiran pembeli. Kalau di sini yang paling laris tadi kurma Tunisia, Sukari, Ajwa, Mejol, itu juga paling laris itu. Ada 4 varian itu biasanya. Ternyata mereka belinya per kilo, seperempat atau setengah atau gimana? Paling banyak sih ya sekitar 60% orang kiloan kayak gitu, kan soalnya buat keluarga. Ada yang kayak orang buat punya karyawan, belinya kardusan gitu, yang 10 kilo, yang 5 kilo kayak gitu. Untuk harga buah kurma yang dijual pedagang beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Tidak hanya itu, pembeli juga bisa memborong beragam makanan impor dari Timur Tengah lainnya, seperti permen atau coklat yang biasa dijadikan oleh-oleh jemaah umroh atau haji. Dari Jakarta, Sahreza Zanski, Rama Robandona, iNews melaporkan. Ada momen menarik saat kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Mensos Gus Ipul menaiki mobil minibus dengan plat nomor polisi L1353 PRK yang bukan berplat merah. Namun diketahui plat nomor kendaraan yang dinaiki Gus Ipul diduga sudah kadaluarsa. Penemuan plat nomor yang diduga mati ini pun menjadi sorotan publik karena digunakan oleh pejabat tinggi negara. Plat nomor kendaraan tersebut menunjukkan tanggal kadaluarsa pada Februari 2025. Sesuai aturan, artinya plat kendaraan tersebut sudah harus diperpanjang. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Sosial terkait plat nomor kendaraan tersebut. Sebelumnya, Gus Ipul memberikan pengarahan kepada ratusan anggota pilar sosial yang selama ini mendampingi masyarakat menerima bantuan sosial dari pemerintah. Gus Ipul meminta untuk menuntaskan penanganan kemiskinan ekstrim tahun 2025. Para penerima bantuan sosial diberikan pendampingan agar tidak selamanya menjadi penerima atau naik kelas dengan dialihkan ke program lanjutan dengan diberikannya modal usaha. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat longsor. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini setelah pekerja melarikan diri. Namun longsor menimbun gudang kosong yang tidak terpakai. Detik-detik gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti longsor terekam video amatir. Longsornya gunungan sampah ini diduga dipicu hujan deras yang mengguyur selama 3 hari terakhir dan ada pemadatan jalan tak jauh dari TPA. Pasca longsor, petugas pemungut sampah dan rombongan para pemulung tetap beraktivitas di dataran atas berjarak sekitar 100 meter dari lokasi longsor. Sementara itu, untuk menghindar longsor susulan di zona 3, Dinas Pengelolaan Sampah TPA Sarimukti akan memanfaatkan zona 2 sebagai tempat pembuangan sampah sambil menunggu kesiapan zona 5 atau zona baru. Kita sebetulnya gini Pak, target kita itu zona 3 itu terakhir udah gitu Pak ya. Kita nggak akan kemana-mana lagi selain ke sini. Targetnya begitu, terakhir. Tapi kan karena kondisi longsor tadi kan saya khawatir kalau kita paksakan kan. Jadi kalau ini belum siap, saya akan gunakan zona 2 dulu. Pak, tapi kemarin nggak ada korban jiwa atau korban luka Pak? Nggak ada ya Pak? Jadi yang satu-satunya yang bangunan teruruk itu adalah bangunan bekas gudang kami yang memang sudah kosong. Zona pembuangan sampah TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat sudah kelebihan beban. Atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan Mei mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Ayus melaporkan. Petugas gabungan mengevakuasi sejumlah pasien puskesmas yang terendam banjir di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Para pasien yang masih dalam penanganan medis ini terpaksa dievakuasi ke sebuah gereja yang tidak terendam banjir. Petugas juga mengevakuasi obat-obatan serta peralatan medis ke tempat yang lebih aman. Puskesmas pun ditutup dan aktivitas kesehatan sementara waktu dilakukan di gereja. Banjir masih merendam kawasan ini dengan ketinggian 60 cm. Setidaknya 650 kepala keluarga terdampak banjir. Sebagian warga masih bertahan di rumah dan sebagian mengungsi di lantai 2 masjid. Banjir di kawasan ini akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Batu Ragung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah sejak Minggu lalu. Akses jalan penghubung antar desa juga masih lumpuh terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan.